Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julia Dwi Sefrina, Prodi Tadris Bahasa Inggris. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Mari kita simak videonya. Seperti yang kita tahu, bahasa Indonesia adalah bahasa Persatuan Bangsa Indonesia dan bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia yang dipakai sekarang berasal dari bahasa Melayu loh. Kok bisa ya berasal dari bahasa Melayu? Mari kita simak penjelasan selanjutnya. Nah, jadi bahasa Melayu sudah sejak lama digunakan sebagai bahasa perhubungan. Pada zaman itu, bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa kebudayaan, bahasa perdagangan, dan sebagai bahasa resmi kerajaan. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya prasasti-prasasti kuno yang ditulis dengan bahasa Melayu. Salah satu prasasti yang ditemukan adalah Prasasti Gandasuli di Jawa Tengah pada tahun 632 dan Prasasti Bogor pada tahun 942 yang berbahasa Melayu kuno. Hal ini membuktikan bahwa bahasa tersebut tidak saja dipakai di Sumatera. Ada beberapa alasan lain yang mendorong dijadikannya bahasa Indonesia sebagai bahasa kebangsaan, antara lain, yang pertama adalah bahasa Indonesia merupakan lingua franca, yakni bahasa perhubungan antar etnis di Indonesia. Yang kedua adalah bahasa Melayu memiliki daerah penyebaran yang melampaui batas-batas wilayah bahasa lain. Yang ketiga, bahasa Melayu memiliki sistem yang sederhana sehingga relatif mudah dipelajari. Dalam sejarah perkembangan bahasa Indonesia, terdapat 3 fase, yaitu yang pertama adalah fase bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, yang kedua adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara, dan yang ketiga adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara dan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Fase bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara memiliki durasi waktu terlama. Sejak tanggal 18 Agustus 1945 melalui penetapan pasal 36 UUD 1945 hingga seminar politik pada tahun 1999. Awalnya, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Awalnya, bahasa Indonesia menggunakan ejaan Van Ophuijsen. Namun, di fase ini muncullah ejaan Suwandi atau bernama lain ejaan Republik. Namun, pada tahun 1991, pemerintah Republik Indonesia menyusun panitia pembaharuan ejaan bahasa Indonesia. Dengan proses yang panjang dan cukup lama, hasil panitia tersebut adalah embrio ejaan yang disempurnakan atau disingkat menjadi EYD yang diresmikan pada tahun 1972 dan menjadi ejaan resmi bahasa Indonesia sampai tahun 2015. Dan yang terakhir adalah fase bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Fase ini ditandai adanya Kongres Internasional ke-9 Bahasa Indonesia di Jakarta pada tanggal 28 Oktober sampai 1 November 2008. Penggunaan kata internasional pada nama kongres itu mengisyaratkan bahwa saatnya bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Melalui pasal UU nomor 24 tahun 2009, pemerintah berupaya meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan. Salah satunya adalah melalui pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing. Fase bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional sekurangnya sudah terwujud dengan fakta 45 negara telah mengajarkan bahasa Indonesia. Salah satunya adalah Pusat Pembelajaran Bahasa Indonesia di Universitas Bahasa-Bahasa Asing Beijing, Beijing Foreign Studies University, yang terletak di kota Beijing, Republik Rakyat Tiongkok. Sekian video penjelasan dari saya. Jika ada salah kata dan kekurangan, mohon maaf dan mohon dimaklumi. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.